Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaldin Gofur. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor pendorong penelitian bimbingan karir. Untuk melanjutkan tugas dari bimbingan karir di modul 4. Faktor pengangguran dan dampaknya. Pengangguran terbuka. Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Contohnya, banyak lulusan SMA atau universitas yang menganggur karena tidak memiliki informasi tentang peluang kerja atau keterampilan yang dibutuhkan. Kenaikan jumlah. Yang kedua, kenaikan jumlah. Survei BPS menunjukkan pengangguran terbuka meningkat dari 2001 hingga 2006. Lulusan perguruan tinggi yang menumpuk tanpa terserap dunia kerja karena tidak sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga, kerawanan sosial. Pengangguran bisa memicu kriminalitas, kekerasan, dan konflik sosial. Contohnya, banyaknya kasus geng motor remaja di kota-kota besar berkaitan dengan minimnya kegiatan produktif dan pekerjaan. Yang keempat, dampak individu. Dampaknya bisa berupa tekanan ekonomi, isolasi sosial, hingga depresi. Contohnya, seorang pencari kerja bisa mengalami stres berat karena sudah melamar ke banyak tempat tapi belum diterima. Kemudian, faktor menurunnya mutu pendidikan. Yang pertama, kualitas memprihatinkan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal, baik dari segi hasil belajar maupun relevansi terhadap dunia kerja. Contohnya, banyak siswa yang hanya menghafal untuk ujian tanpa tahu bagaimana menerapkan dalam kehidupan nyata. Survei UNESCO, Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 14 negara Asia Pasifik. Ini menunjukkan masih banyak kekurangan dalam sistem pendidikan kita dibanding negara-negara tetangga. Kemudian, kualitas guru. Guru berada di peringkat ke-14, menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi guru. Banyak guru belum mampu mengintegrasi bimbingan karir ke dalam pengajaran. Upaya pendidikan mutu pendidik. Peningkatan SDM. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan agar siswa siap menghadapi persaingan global. Contohnya, program pelatihan guru sertifikasi dan pengembangan profesi. Yang kedua, kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis pendekatan saintifik dan memberi ruang pengembangan potensi siswa. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif, bukan hanya menghafal. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir perlu terintegrasi dengan bimbingan pribadi, sosial, dan belajar. Konselor sekolah seharusnya aktif mengajak siswa mengeksplorasi pilihan karir melalui tes minat bakat atau kunjungan industri. Faktor knowledge based society. Yang pertama, penguasaan ilmu. Pengetahuan dan keterampilan menjadi dasar utama keberhasilan di masyarakat sekarang. Pekerjaan seperti data analis, programmer, atau digital marketer membutuhkan keahlian spesifik yang tidak cukup hanya dengan ijazah. Yang kedua, teknologi informasi. Penggunaan teknologi sangat penting dalam mendukung bimbingan karir. Contohnya, konselor bisa menggunakan aplikasi seperti tes minat bakat online atau Jobstreet. Yang ketiga, konselor. Konselor harus bisa menyediakan informasi terbaru tentang dunia kerja dan pendidikan. Memberi info tentang jurusan kuliah baru, tren pekerjaan masa depan seperti AI dan renewable energy. Lanjut, kebebasan memilih karir. Yang pertama, tanpa terkekang. Siswa tidak boleh merasa terpaksa dalam menentukan karir.
Contohnya, jangan karena orang tua dokter, anak dipaksa masuk kedokteran, padahal minatnya di seni. Kemudian, yang kedua, pahami diri. Siswa perlu mengenal bakat dan minatnya sendiri. Siswa yang suka menggambar dan punya imajinasi tinggi, cocoknya di bidang desain. Yang ketiga, kemandirian. Siswa perlu mampu menentukan jalur pendidikannya sendiri, memilih SMK karena ingin langsung kerja, bukan karena ikut teman. Selanjutnya, penyelarasan kemampuan dan minat. Yang pertama, bakat. Kemampuan alami yang dimiliki seseorang. Contohnya, siswa dengan bakat berhitung mungkin cocok di bidang keuangan atau teknik. Yang kedua, minat. Hal-hal yang membuat seseorang merasa tertarik dan senang melakukannya. Contohnya, siswa yang suka merakit komputer bisa diarahkan ke jurusan teknik komputer. Yang ketiga, cita-cita, harapan masa depan yang ingin dicapai. Jika cita-cita ingin jadi diplomat, maka harus dikuatkan dengan minat pada bahasa dan kemampuan komunikasi. Kita lanjut ke isu dalam pelayanan bimbingan karir. Yang pertama, manajemen rendah. Pelayanan bimbingan karir di banyak sekolah belum dikelola secara profesional. Di beberapa sekolah tidak ada jadwal khusus untuk bimbingan karir, bahkan tidak ada konselor tetap. Yang kedua, minat siswa. Banyak siswa yang kurang tertarik mengembangkan keterampilan karir. Siswa lebih fokus mengejar nilai akademik daripada mempelajari dunia kerja atau mengikuti pelatihan keterampilan. Yang ketiga, eksplorasi karir. Proses eksplorasi karir oleh siswa seringkali lambat dan berlarut-larut. Siswa kelas 12 masih bingung ingin kuliah jurusan apa, karena dari kelas 10 belum pernah diarahkan atau diperkenalkan dengan berbagai profesi. Paket bimbingan karir tahun 1984. Yang pertama, pemahaman diri. Pemahaman diri meliputi pengenalan terhadap bakat, potensi, minat, dan cita-cita siswa melalui asesmen seperti tes minat bakat atau diskusi pribadi dengan konselor. Yang kedua, nilai-nilai. Mengajarkan siswa untuk memahami nilai kehidupan dan bagaimana menghadapi pertentangan nilai, menimbang antara bekerja demi uang banyak atau pekerjaan yang sesuai panggilan hati. Yang ketiga, pemahaman lingkungan. Memberikan informasi tentang dunia pendidikan dan dunia kerja. Contohnya, menjelaskan perbedaan kuliah di universitas, politeknik, atau langsung kerja industri. Kebebasan konselor. Kualifikasi pendidikan. Konselor harus memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai agar setara dengan guru dan dosen. Konselor yang tersertifikasi lebih mampu memahami kebutuhan siswa dan mengikuti perkembangan dunia karir. Yang kedua, tugas konselor. Konselor memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang memandirikan siswa. Contohnya, konselor tidak hanya menyuruh siswa ikut jurusan tertentu, tapi membantu siswa mengenali pilihan dan mengambil keputusan sendiri. Bimbingan dan konseling perkembangan. Pertama, peningkatan diri. Bimbingan karir membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya, dari yang semula bingung masa depan menjadi yakin dan mulai membuat rencana jangka panjang. Yang kedua, penguasaan. Konselor perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam bimbingan karir. Contohnya, konselor yang memahami tren pekerjaan masa depan seperti AI, startup, atau green job bisa memberikan arahan lebih relevan. Kualitas bimbingan karir. Kebutuhan konseli. Bimbingan karir harus berpusat pada kebutuhan siswa. Ada siswa yang ingin kerja langsung setelah lulus, maka perlu diarahkan ke jalur vokasi atau pelatihan kerja. Yang kedua, fleksibel. Layanan bimbingan harus fleksibel, menyesuaikan karakter dan kebutuhan tiap individu.
Tidak semua siswa cocok dibimbing dengan ceramah, ada yang lebih paham melalui praktek langsung atau diskusi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi bisa digunakan untuk mendukung bimbingan seperti tes online atau aplikasi karir. Contohnya platform seperti Simponi atau karir.mu menyediakan layanan eksplorasi karir berbasis digital. Temuan penelitian luar negeri. Yang pertama tahun 1999, penelitian menunjukkan bahwa bimbingan karir berbasis komputer dapat meningkatkan pemahaman siswa. Siswa lebih mudah mengenali jurusan atau pekerjaan yang cocok melalui simulasi digital dan tes online. Yang kedua, penelitian Cairo dan Rayman. Penelitian ini juga mendukung bahwa penggunaan teknologi membuat bimbingan karir lebih efektif, khususnya untuk siswa SMA. Portal pencarian kerja dan kuliah seperti Kuiper Kampus membantu siswa menjelajahi opsi masa depan mereka sejak dini. Kegunaan penelitian bimbingan karir. Yang pertama, efektif. Penelitian bimbingan karir yang tepat dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Dengan informasi yang akurat, siswa tidak akan asal pilih jurusan atau kerja, tapi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar. Yang kedua, tidak efektif. Namun, jika tidak mendukung teori atau konteks yang sesuai, penelitian bisa tidak efektif. Penelitian yang hanya menyalin dari negara maju tanpa menyesuaikan dengan realitas Indonesia bisa gagal diterapkan. Sekian presentasi dari saya untuk modul 2. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.